Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP ya, di halaman 20 sampai dengan 27. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lain, ya, sesuai dengan judulnya ya. Nah, kalau mau yang lain bisa klik di kolom deskripsi seperti ini, nanti ada daftarnya. Misalnya sekarang kan kita kelas 6 ya adik-adik, berarti adik-adik klik di playlist kelas 6, klik di bagian biru-birunya seperti ini. Nah, di sini nanti adik-adik bisa lihat dari mau lihat tema berapa. Misalnya kita mau lihat kelas 6 tema 2 ya. Berarti nanti adik-adik lihat di klik putar semua. Ya, atau kelas 2 juga bisa ya. Kita kan adik-adik kelas 2 ya, kan lupa nih. Nah, nggak apa-apa. Pokoknya caranya sama. Nanti di sebelah kanan sini akan ada eh, video-videonya ya, ini berurutan mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Jadi adik-adik bisa cari dari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Ya, jadi di sini ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Ini ada menyanyi lagu lagi yang judulnya Membuang Sampah. Ini ada di pembelajaran sebelumnya juga. Nah, yang lagu seperti biasa ya, ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru. Nah, berikutnya, dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut ini. Ini percakapan antara, ini apa ya adik-adik ya? Cicak bukan ya? Cicak sama kecoa. Kecoa nih adik-adik. Tapi coba lihat dulu nih percakapannya bagus nih. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Ya, padahal ini kecoa sendiri ya. Manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kata Cicak, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ya. Nah, kita jawab pertanyaan berdasarkan teks tadi ya. Kita lihat teksnya aja dan pertanyaannya ada di sebelah kanan. Percakapannya adalah membahas sampah ya berserakan. Mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Nah, karena manusia selalu buang sampah ya di sana. Bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Nah, jadi kecoa dan cicak tuh nggak mau buang sampah sembarangan ya adik-adik ya, jadi sikapnya tuh bagus banget. Nah, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Pastinya membuang sampah ke tempatnya ya adik-adik. Ya, karena kalau kita melihat sampah itu harus kita buang di tempatnya, yaitu di tempat sampah. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Nah, tentunya menasihatinya dengan baik agar membuang sampahnya pada tempatnya ya, bukan di sembarang tempat. Nah, berikutnya, isilah teka-teki silang berikut ini. Nah, seru nih adik-adik kalau ngisi-ngisi teka-teki silang ya. Jadi, cara mengisi teka-teki silang adalah kita akan ada pertanyaan mendatar. Mendatar itu nanti yang ke sini nih ya. Kalau menurun yang ke bawah. Ya, kita jawab pertanyaan yang pertama nih. Tidak bersih atau terkena noda. Nah, kalau tidak bersih itu mendatar nomor 1 ini ya. Berarti kita ngisi ke kanan. Kalau tidak bersih itu berarti kotor ya adik-adik ya. Lawan katanya. Kotor. Kemudian barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Nah, sampah ya. Sampah. Lalu binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Itu nomor 1. Yang ini, depannya K. K, lalu ada M. Nah, ini tuh kuman. Oh, ini udah ada M-nya adik-adik. Ini A ya. Kuman. Nah, sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium, bau. Nah, ini ya udah keisi semua. Kita baca teks berikutnya ya adik-adik. Judulnya Hindari Rumah yang Tidak Bersih. Ya. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu pastinya adik-adik. Badan akan terasa lemah dan lesu.
Nafsu makan pun pasti akan berkurang ya. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan, dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau pastinya. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, apa sih isi teks yang adik-adik baca tadi? Apa akibatnya jika rumah tidak bersih? Nah, rumah yang tidak bersih harus dihindari. Ya, rumah yang tidak bersih pastinya banyak kuman yang menyebabkan penyakit. Badan akan terasa lemah dan lesu, nafsu makan pun akan berkurang, ya. Nah, ada gambar nih adik-adik. Ada layangan, ada kue remah-remahan kue, ya. Air juga berceceran di sini nih, bekas-bekas snack nih. Ya, lalu ada potongan kertas. Wah, macem-macem deh di sini. Ya, coba kita jawab nih adik-adik, apa isi gambar yang adik-adik amati? Ya, apa pendapat adik-adik ya? Lalu tuliskan hasil pengamatannya di bagian rumah tidak bersih ini. Nah, rumah tidak bersih adalah rumah yang penuh dengan sampah. Sampah tidak dibuang pada tempatnya dan dibiarkan tergeletak begitu saja. Sampah tersebut kemudian menumpuk dan membuat rumah menjadi bau. Tumpukan sampah ini membuat kuman bersarang adik-adik, sehingga badan bisa menjadi sakit, lemah, dan lesu. Nafsu makan pun pasti akan berkurang, ya. Nah, berikutnya amati gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya tadi. Ada beberapa mainan dan potongan kertas ya, seperti ini nih. Ini adalah layangan, ini potongan kertas. Nah, gambar layang-layang merupakan bangun datar juga adik-adik, ya. Nah, bangun datar mempunyai ruas garis. Ya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas ruas garis untuk bangun datar ya. Nah, kalau layang-layang bentuknya kita gambarkan seperti ini bangun datarnya. Nah, ruas garisnya adalah ini, ya, ini, dan ini, ya. Semua sisi-sisinya adalah ruas garis. Ya, yang ini juga berarti ini. Ya, lalu ini, dan ini. Ya, ini tuh yang ini, dan ini. Nah, sekarang tunjukkan ruas-ruas garis di bangun datar berikut. Nah, kita ikuti saja nih masing-masing sisinya adik-adik. Ini, dan ini. Ya, lalu yang ini. Ya, kemudian ini, lalu ini, dan ini. Lalu yang nomor 3, ini, sini, ini, dan nomor 4 ini. Ya, semuanya kita kasih tanda seperti ini ya adik-adik. Dan yang nomor 5 juga. Nah, ini adalah ruas-ruas garisnya. Boleh nanti dikasih nama juga A, B, C, D ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!